Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila Rayhani dari program studi S1 Bioteknologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi harder pada pengolahan bakso dengan kombinasi blanching dan penambahan ekstrak kunyit serta jahe. Bakso itu apa sih? Bakso ini sebenarnya adalah makanan yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia serta memiliki banyak penggemar. Bakso juga memiliki berbagai variasi dan jenis yang terus berkembang. Bakso mengandung nutrisi dan kadar air yang tinggi sehingga sangat memungkinkan adanya pertumbuhan mikroba di dalamnya. Maka dari itu, bakso digolongkan sebagai pangan yang mudah rusak. Metode dari pembuatan bakso sendiri ada 3 tahap. Yang pertama, pembuatan ekstrak. Jadi, ekstrak kunyit dan jahe yang ditambahkan pada metode ini bermaksud sebagai bahan pengawet tambahan. Cara pembuatan ekstrak sendiri dilakukan dengan penghalusan kunyit dan jahe dengan perbandingan 1:1, kemudian diberi air dan disaring dan didapatkan ekstrak kunyit dan jahe. Kemudian yang kedua adalah pembuatan bakso. Daging yang telah disiapkan ini pertama digiling dengan penambahan es batu untuk menjaga elastisitas daging. Kemudian yang kedua, daging ini digiling kembali dengan bumbu yang sudah dicampur. Kemudian penggilingan ketiga dilakukan lagi dengan penambahan ekstrak kunyit dan jahe, sehingga penggilingan dilakukan 3 kali secara bertahap agar semua pencampuran ini terjadi secara merata dan homogen. Setelah 3 kali pencampuran dilakukan pembulatan bentuk bulat untuk bakso, kemudian direbus, dan tanda matangnya itu ketika bakso itu telah mengapung. Kemudian setelah bakso itu mengapung, yang ketiga dilakukan penyimpanan bakso. Bakso disimpan pada suhu kamar selama 3 hari dan dilakukan blanching selama setiap 9 jam. Nah, metode pengawetan pada pembuatan bakso ini kan menggunakan teknologi hardel dengan pengembangan kunyit dan jahe serta blanching. Parameter teknologi hardel yang dicapai itu apa aja sih? Yang pertama yaitu penurunan aktivitas air. Jadi dengan adanya campuran ekstrak kunyit dan jahe ini dapat mengikat molekul air sehingga terjadi penurunan kadar air. Apabila terjadi penurunan kadar air, maka terjadi juga penurunan aktivitas air. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan mikroba ya. Jadi dengan aktivitas air yang menurun, maka dapat menekan pertumbuhan mikroba pada bakso. Kemudian yang kedua adalah blanching. Dengan adanya blanching akan didapatkan suhu yang tinggi. Ini juga dapat menekan pertumbuhan mikroba patogen maupun pembusuk. Kemudian yang ketiga ini adalah peran campuran ekstrak kunyit dan jahe ini sendiri sebagai bahan pengawet. Hal ini berhubungan dengan parameter yang keempat, yaitu campuran ekstrak kunyit dan jahe ini sebenarnya mereka memiliki senyawa antimikroba. Jadi dari senyawa kunyit dan jahe sendiri ini memiliki senyawa antimikroba, kemudian dia juga dapat mengikat molekul air. Maka dari itu dia dapat digolongkan sebagai penambahan bahan pengawet namun alami gitu. Kemudian yang kelima yaitu blanching. Blanching ini dapat meningkatkan asam pada proses dan penyimpanan selama 3 hari tersebut, pada penyimpanan bakso tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana titik kritis dan poin-poin yang harus diperhatikan dengan teknologi hardel penambahan kunyit dan jahe dan blanching ini yang diterapkan pada eksperimen. Poin pertama yaitu peningkatan AW. Memang AW tadi dapat menurun karena adanya campuran ekstrak kunyit dan jahe ini yang terikat. Tapi selama blanching ini juga dapat meningkatkan kadar air kembali karena selama blanching ini terjadi penyerapan uap air. Semakin tinggi kadar air, maka AW semakin meningkat, menyebabkan total mikroba pada bakso ini juga meningkat. Kemudian yang kedua adalah warna bakso. Kunyit ini kan memiliki kandungan kurkumin yang biasanya terlihat berwarna kuning sehingga dapat mengurangi whiteness pada bakso. Selain itu, aktivitas blanching ini kan menggunakan suhu tinggi. Ini dapat menyebabkan reaksi Maillard yang juga menyebabkan warna bakso semakin gelap.
Kemudian yang ketiga yaitu tekstur bakso. Semakin lama blanching, maka semakin banyak uap air yang terserap, maka ini mempengaruhi tekstur bakso menjadi semakin lunak. Selain itu, kandungan enzim proteolitik dan zingibalin pada jahe ini juga dapat melunakkan tekstur bakso. Kemudian pada poin keempat yaitu kenaikan pH. Tadi dijelaskan bahwa blanching ini dapat menurunkan pH. Namun kenaikan pH ini bisa juga terjadi karena adanya enzim tadi, sehingga terdapat asam-asam amino hidrolisis protein dan ini bersifat basa. Terus bisa juga ada penguapan dari senyawa asam yang bersifat volatil. Maka dari itu karena adanya hidrolisis protein tadi, kemudian ada penguapan sehingga bisa meningkatkan pH yang ada di bakso. Yang kelima yaitu sifat sensoris. Semakin banyak ekstrak kunyit dan jahe ini membuat rasa bakso cenderung pahit dan sedikit getir. Hal ini dikarenakan adanya kandungan gingerol pada jahe dan minyak esensial pada kunyit yang memberikan aroma yang khas dan rasa yang tajam. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali untuk pembuatan atau kadar dari ekstrak kunyit dan jahe apabila ingin digunakan untuk komersial sehingga tidak mempengaruhi rasa, namun tetap awet dan nilai gizinya itu tetap utuh. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Referensi dari apa yang saya presentasikan ini dapat dilihat di layar, yaitu Witono Yuli et al. 2020, yaitu pengembangan teknologi hardel pada pengolahan bakso melalui kombinasi blanching dan penambahan ekstrak kunyit serta jahe pada jurnal Agroteknologi volume 5 nomor 1 halaman 71 sampai 80. Diharapkan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dikembangkan kembali menjadi penelitian yang lebih baik dan dapat menciptakan variasi atau pengembangan teknologi hardel yang lebih memiliki keuntungan dan tetap mempertahankan rasa serta keutuhan gizi. Maaf apabila saya ada kesalahan